Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Alfediaksa dengan NIM 220404501053, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pada remaja, krisis identitas, juvenile delinquency, pergaulan bebas, penyakit seksual, dan penyalahgunaan nafsa, oleh dosen pengampu Dr. Sahril Bukhori SPD MPD dan Muhammad Amirullah SPD MPD dan Pak Zulfikri SPD MPD. Apa itu krisis identitas? Menurut Erikson dalam Miftahul dan Yohana 2021, krisis identitas merupakan tahapan untuk membuat suatu keputusan terhadap berbagai permasalahan penting yang berkaitan dengan identitas diri. Dalam tahap pencarian identitas diri, ada remaja yang berhasil menemukan identitas dirinya, dan ada pula yang gagal untuk menemukan identitas dirinya yang dapat menimbulkan penyimpangan sosial. Penyebab terjadinya krisis identitas berdasarkan Hidayah dan Huriyati 2016 dalam Miftahul dan Yohana 2021 mengatakan bahwa remaja yang mengalami krisis identitas dapat melakukan perilaku yang berpacu pada tindakan destruktif. Hal yang ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal individu dan faktor eksternal lingkungan sosial. Apa itu juvenile delinquency? Kenakalan remaja atau juvenile delinquency adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi fase anak-anak dan dewasa. Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku penyimpangan. Dalam perspektif perilaku penyimpangan, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Kartini-Kartono 2001. Apa faktor penyebab terjadinya juvenile delinquency? Terjadinya kenakalan remaja biasa disebabkan oleh faktor internal, faktor yang berasal dari remaja itu sendiri, dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Menurut Dr. Kartini-Kartono juga berpendapat bahwasanya faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja antara lain yaitu kenakalan anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntunan pendidikan orang tua. Kedua yaitu kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja yang tidak terpenuhi. Yang ketiga yaitu anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup normal. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang banyak terjadi di Indonesia. Karena pergaulan bebas identik dengan remaja, banyak hal yang menjadi akibat dari pergaulan bebas remaja saat ini, antara lain narkoba, minuman keras, perjudian, seks bebas, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri pergaulan bebas yaitu penghamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya. Kedua yaitu upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara. Ketiga, menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Empat, rasa ingin tahu yang besar. Kelima, rasa ingin mencoba dan merasakan. Enam, terjadinya perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Ketujuh, mudah mengalami kegelisahan. Kedelapan, kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa. Dan yang terakhir yaitu banyak mengalami tekanan mental dan emosi. Adapun faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas yaitu diantaranya yaitu faktor internal atau individu. Menurut Gunarsa 2006, yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas dari faktor internal adalah A. Kontrol diri, kesadaran diri, dan nilai-nilai keagamaan. Ada yang kedua yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga menjelaskan bahwa terjadinya pergaulan bebas dari faktor keluarga adalah taraf pendidikan keluarga, keadaan keluarga yang tidak stabil,
Ketiga, perhatian orang tua kurang. Keempat yaitu keadaan ekonomi keluarga. Ketiga yaitu faktor sosial. Penyebab terjadinya pergaulan bebas dari faktor lingkungan sosial adalah kurangnya berhati-hati dalam berteman. Kedua, keadaan lingkungan tempat tinggal. Yang keempat yaitu faktor informasi. Teknologi informasi adalah sebuah perangkat yang membantu manusia dalam membuat atau mengubah, menyimpan dan mengkomunikasikan dan menyebabkan informasi melalui gadget dan komputer. Selanjutnya itu nafsa. Nafsa atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh, terutama otak, susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial. Oleh karena terjadinya kebiasaan, ketagihan, adiksi serta ketergantungan, dependensi terhadap nafsa. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan nafsa yaitu adapun faktor individu. Kebanyakan penyalahgunaan nafsa dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab pada masa ini seorang sedang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial yang pesat, merupakan individu yang sangat rentan untuk penyalahgunaan nafsa. Adapun faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan, baik di sekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Faktor keluarga terutama faktor orang tua yang ikut menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi penyalahgunaan nafsa, antaranya itu komunikasi antar anak dan orang tua kurang baik. Kedua, hubungan dalam keluarga kurang harmonis. Ketiga, orang tua bercerai atau berselingkuh atau kawin lagi. Keempat yaitu orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh. Lingkungan sekolah yaitu sekolah kurang disiplin, sekolah yang terletak dekat tempat hiburan dan lokasi perjualan nafsa. Kedua, sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Ketiga, adanya siswa penggunaan nafsa. Lingkungan sebaya yaitu berteman dengan penyalahgunaan nafsa. Yang kedua yaitu situs sosial ekonomi yang kurang mendukung. Adapun lingkungan masyarakat atau sosial yaitu lemahnya penganggakan hukum. Kedua, mulainya mendapatkan nafsa dengan harga yang terjangkau. Ketiga itu banyaknya iklan minuman beralkohol dan rokok yang menarik minat untuk dicoba. Dampak penyalahgunaan nafsa yaitu dampak fisik. Dampak fisik atau BNN dalam Al-Adawiyah R22, dampak fisik yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan nafsa yaitu gangguan pada syaraf, jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, sering sakit kepala, mual dan muntah. Kedua itu dampak psikis. Dampak psikis dari penyalahgunaan nafsa yaitu dapat menimbulkan gangguan psikis, keracunan obat dan gejala putus obat. Pada pemakaian narkoba akan menimbulkan rasa gelisah, takut, curiga yang berlebihan. Dampak sosial yaitu dampak dari penyalahgunaan nafsa berupa gangguan mental, dikucilkan di lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, antisosial, pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram. Dampak fisik dan psikis dan sosial ini saling terkait akan membuat rasa sakit yang luar biasa. Bila terjadi putus obat, maka keinginan psikis yang muncul sangat kuat untuk mengonsumsi zat tersebut.
Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kedua yaitu aspek emosi, sosial, moral, dan religi remaja. Aspek emosi. Emosi adalah suatu respon terhadap suatu perangsang yang menyebabkan perubahan psikologis disertai perasaan yang kuat dan biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus. Respon demikian terjadi baik terhadap perangsang-perangsang eksternal maupun internal. Karakteristik emosi remaja terdapat 4, yaitu periode pra-remaja, 2 periode remaja awal, 3 periode remaja tengah, dan keempat yaitu periode remaja akhir. Periode pra-remaja selama periode ini terjadi gejala yang hampir sama antara remaja pria maupun wanita. Perubahan fisik belum begitu tampak jelas, tetapi pada remaja putri biasanya memperlihatkan penambahan berat badan yang cepat sehingga mereka merasa kegemukan. Yang kedua yaitu periode remaja awal. Selama periode ini, perkembangan gejala fisik yang semakin tampak jelas adalah perubahan fungsi alat-alat kelamin. Karena perubahan alat-alat kelamin serta perubahan fisik yang semakin nyata ini, remaja seringkali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Akibatnya, tidak jarang mereka cenderung menyendiri sehingga tidak jarang pula merasa terasing. Yang ketiga yaitu periode remaja tengah. Tanggung jawab hidup yang harus semakin ditingkatkan oleh remaja untuk dapat menuju ke arah mampu memikul sendiri seringkali menimbulkan masalah tersendiri bagi remaja. Karena tuntutan peningkatan tanggung jawab ini tidak hanya datang dari orang tua ataupun anggota keluarga, melainkan juga dari masyarakat sekitarnya. Keempat yaitu periode remaja akhir. Selama periode ini, remaja memandang dirinya sebagai orang dewasa dan mulai mampu menunjukkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang makin dewasa. Oleh sebab itu, orang tua dan masyarakat mulai memberikan kepercayaan yang selayaknya kepada mereka. Faktor yang mempengaruhi emosi remaja yaitu 1. Perubahan jasmani. Perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada taraf permulaan, pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu saja yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Yang kedua yaitu perubahan pola interaksi kepada orang tua. Yaitu pola asuh orang tua terhadap anak termasuk remaja sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya memuat apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja, sehingga ada yang bersifat otoratif, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga yang dengan penuh cinta kasih. Ketiga yaitu perubahan interaksi dengan teman sebaya. Faktor yang sering menimbulkan masalah emosi pada masa ini adalah hubungan cinta dengan lawan jenis. Pada masa remaja tengah, biasanya remaja benar-benar mulai jatuh cinta dengan teman lawan jenisnya. Gejala ini sebenarnya seharusnya sehat bagi remaja, tetapi tidak jarang juga yang menimbulkan konflik atau gangguan emosi pada remaja jika tidak diikuti bimbingan dari orang tua atau lebih dewasa. D yaitu perubahan pandangan luar. Faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja setelah perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja itu sendiri adalah pandangan dunia luar dirinya. Ada sejumlah perubahan pandangan dunia luar yang dapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri remaja, yaitu sikap dunia luar terhadap remaja yang tidak konsisten. Kadang-kadang mereka dianggap sudah dewasa, tetapi mereka tidak mendapat kebebasan penuh
atau peran yang wajar. Kelima yaitu perubahan interaksi dengan sekolah. Dalam menuju perubahan pada remaja, sering terbentur pada nilai-nilai yang tidak dapat mereka terima, atau yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai yang menarik bagi mereka. Pada saat ini, timbullah idealisme untuk mengubah lingkungannya. Idealisme seperti ini tentunya tidak boleh dikarenakan dengan anggapan bahwa semuanya akan muncul kalau mereka nanti malah sudah dewasa. Aspek sosial, perkembangan sosial. Pada masa remaja juga terdapat perkembangan sosial cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Pemahaman ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang akrab dengan teman sebaya, baik melalui jalanin persahabatan maupun percintaan. Karakteristik penyesuaian sosial remaja. Yang pertama itu menjalin hubungan baik dengan para anggota, keluarga, orang tua, dan saudara. B. Menerima otoritas orang tua dan menerima batasan-batasan keluarga. Ketiga yaitu bersikap respek atau menerima peraturan sekolah. Keempat, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah. 5. Menjalin persahabatan dengan teman-teman sekolah. 6. Bersikap hormat kepada kepala sekolah, guru, dan staf lainnya. 7. Mengakui hak-hak orang lain. 8. Memberikan simpati dan respon terhadap nilai-nilai hukum, tradisi, dan kebijakan-kebijakan masyarakat. Aspek moral. Hasil penelitian pihak NET mengungkapkan bahwa pada tahap operasional konkret 8-12 tahun, anak sudah dapat memahami dan menghargai aturan-aturan. Mereka sudah dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang jelek, serta akibat-akibatnya. Selanjutnya, Alkin menegaskan bahwa sering dengan perkembangan kognitif remaja mulai mengenal sifat egosentrisme yang merupakan titik awal mendamaikan struktur kognitif dan dinamika kepribadian. Istilah egoisme sering salah dipahami. Selanjutnya yaitu secara umum, alur perkembangan moral adalah suatu pengumpulan dalam pertimbangan moral yang menggambarkan dengan jelas sikap yang benar atau salah terhadap komitmen personal dalam kesadaran, legitimasi alternatif, kompetensi. Proses perubahan moral pada remaja secara gradual mengalami perubahan dari berkembangnya yang lebih otoriter menjadi kurang otoriter sering dengan perkembangan aspek kognitif dan kepribadian. Aspek religi. Kanker religi adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan sikap berpertanggungjawaban setiap akibat dari keputusan yang ia buat. Pembentukan karakter maupun salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2013 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Pengertian religius berasal dari kata religion yang berarti taat pada agama. Religi adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, agar menunjukkan bahwa pikiran nilai ketuhanan atau ajaran agama. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.